Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Kapten Bonar Victor Napitupulu MM. Dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal, hari ini kita akan membahas tema lanjutan dari yang kemarin. Ternyata kehidupan di alam raya ini bagi setiap orang mendambakan panjang umur. Untuk itu sangat diperlukan saling menopang, saling mengisi, saling membina, atau silih asa, silih asi, silih asuh, guna kelanggengan hidup. Berbeda dengan binatang yang tak punya dambaan seperti dambaan manusia. Kelanggengan hidup suatu bangsa adalah didasari budayanya, dipertahankan oleh lembaga keluarga sepanjang masa. Semakin solidnya lembaga keluarga, semakin solid jugalah solidaritas berbangsa. Maka itu lembaga keluarga atau perkawinan adalah lembaga sosial terpenting dalam kebutuhan masyarakat berbangsa dan bernegara. Maka semakin baik mutu budayanya dalam nilai kedaulatan rakyat atau demokrasi, semakin langgeng dan serasilah mutu kekeluargaan warganya. Semakin tinggi pula lah tanggung jawab warganya dalam membangun dan mempertahankan keutuhan bangsanya dengan solidaritas tinggi serta bekerja keras dan bijak. Demikian jugalah bangsa yang dengan sistem kekeluargaan masyarakatnya bertanggung jawab sosial yang tinggi. Sudah nyata rakyatnya lebih rukun dan tentu lebih giat bekerja keras membangun diri sekaligus membangun negerinya dibanding bangsa yang rendah tanggung jawab sosialnya, justru saling merusak dengan beragam cara tidak jujur, misalnya korupsi dan kejahatan lain. Kembangkan budaya memang tidak mudah, karena harus melibatkan semua warga, tetapi juga tidak sulit apabila tahu caranya, karena Sang Pencipta sudah menganugerahkan otak bagi manusia. Jikalau bangsa lain boleh, mengapa mereka tidak boleh? Tentu harus ada kemauan, dan untuk menghimpun kemauan, perlu ada departemen sosial yang aktif bekerja sama dengan departemen pendidikan guna membangun pengetahuan adat istiadat, membangun pencerdasan sosial, membangun pembauran bangsa, membangun penyelesaian pluralisme, membangun penangkal kegelisahan sosial, dan lain yang membangun sikap cerdas sosial universal. Peran Departemen Sosial di atas adalah program pencerdasan sosial universal. Maka setiap warga yang telah mengikuti pendidikan nasional sudah harus memiliki kecerdasan sosial universal. Dan semua warga negara yang ingin kelanggengan bangsa dan negara tentu akan gembira mengikuti pendidikan nasional. Dan tentu pendidikan nasional harus dibiayai negara. Untuk melindungi segenap warga negara atau rakyat atau bangsa, perlu ada lembaga negara yang bertanggung jawab kepada seluruh warga negara atau bangsa. Jikalau bertanggung jawab kepada seluruh warga negara atau bangsa,
berarti posisinya adalah lembaga tertinggi negara nasional dalam kurung LTEN dalam susunan kelembagaan negara. Kalau lembaga ini yang tertinggi, berarti di bawahnya adalah lembaga tinggi negara atau LTN yang disebut lembaga trias politika selaku penyelenggara negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif selaku penyelenggara negara. Sedangkan lembaga tertinggi nasional LTEN adalah sebagai tempat pengaduan rakyat atas penyelenggaraan negara agar tidak perlu demonstrasi, pembangkangan, dan lain sebagainya. Wahai para pembaca yang budiman, kalau lembaga sosial terkecil adalah lembaga rumah tangga atau perkawinan, tetapi juga sebagai terpenting, bagaimana pula posisi lembaga lain yang lebih besar? Lembaga yang lebih besar harus melindungi yang kecil sebagai azas kekeluargaan dalam kedaulatan rakyat atau demokrasi. Wadah masyarakat adat misalnya adalah khusus mengurusi adat istiadat yang tentu melibatkan banyak lembaga keluarga. Dengan melibatkan lembaga keluarga, wadah masyarakat tentu akan menjadi lembaga keluarga besar adat istiadat. Tugas dan tanggung jawabnya untuk merukunkan masyarakat, menggalang solidaritas bermasyarakat, hingga solidaritas berbangsa. Wadah masyarakat adat istiadat tidak eksklusif atau sovinis. Misalnya terjadi perkawinan silang antar suku, etnis, atau bangsa, acara upacara adat kedua pihak atau salah satu diadakan, kedua pihak saling mengakui. Kedua belah pihak keluarga mempelai dapat menghadiri acara upacaranya tanpa masalah. Walaupun ada perbedaan, tetapi dapat dirundingkan dan digabungkan. Karena adat istiadat itu sama-sama didasari kemanusiaan dan perlindungan alam secara demokratis. Hati-hati kalau disebut adat tetapi tidak didasari kemanusiaan dan perlindungan alam. Itu berarti hanya tradisi yang bukan bagian dari budaya pemersatu bangsanya, yang lahirnya bukan dari endapan sejarah bangsanya, alias didasari atau lahir dari konsep kekuasaan. Adat istiadat bagian dari budaya bangsa, tidak bermuatan kekerasan dan tidak menjadi penyebab konflik sara. Berbeda dengan agama yang saling tidak mengakui, sehingga tidak saling menghadiri dalam perkawinan campuran. Akhirnya rakyat tidak solid bersatu dan berpotensi mudah diadu domba oleh provokator serta lemahnya ketahanan nasional. Untuk menghapus potensi konflik sara antar masyarakat sebagaimana disebut di atas, negara harus mencerdas sosial universalkan masyarakat melalui pendidikan sosial secara nasional tentang budaya dan adat istiadat, dan melalui pendidikan penangkal konflik sebagai pengetahuan sosial universal. Baca ruang lingkup budaya pada bab 5. Jikalau tidak, berarti membiarkan konflik menjadi sumber disintegrasi. Maka semua warga negara, terutama pengurus negara, harus memiliki kecerdasan sosial universal, buah dari adat istiadat budaya bangsa. Di Indonesia disebut budaya asli dan lama, yang dititipkan pada pasal 32 penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 oleh para pejuang kebangkitan nasional Indonesia.
Usaha menangkal konflik di masyarakat misalnya, perlu didirikan wadah pendidikan luar sekolah, dikhususkan untuk menangkal konflik di antara warga yang berpotensi sara. Menyadarkan masyarakat bahwa perang selamanya merugikan kemanusiaan dan harta benda atau alam. Lalu diajarkan toleransi hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, bagaimana mengatasi konflik sedini mungkin dengan cara tanpa kekerasan, yaitu pengetahuan mencegah konflik sebelum terjadi dengan materi cerdas sosial universal. Karena konflik sara itu selalu diawali dari yang kecil antara individu yang tidak atau kurang cerdas sosial, lalu membesar oleh provokator. Dalam hal ini, provokator harus dianggap sebagai musuh rakyat yang harus dijerat secara hukum dan dengan pencerdasan sosial. Jikalau lembaga seperti ini dihidupkan, berarti masyarakat itu memiliki otoritas sendiri untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah. Dengan demikian, penyelesaian masalah terjadi tanpa meninggalkan masalah. Maka semua warga negara, terutama pengurus negara, harus memiliki kecerdasan sosial universal agar keamanan nasional terjamin oleh warga negara, tidak hanya oleh polisi negara yang jumlahnya terbatas. Walau polisi negara tetap diperlukan, tetapi cukup dengan jumlah sedikit agar tidak besar tanggungan rakyat. Wadah pembauran masyarakat misalnya adalah wadah yang khusus untuk mencerdas sosial universalkan muda-mudi bangsa, terutama yang masih muda belia, yang belum berprofesi atau masih sekolah. Mereka diaktifkan dengan berbagai kegiatan muda-mudi kedaerahan, tidak mengutamakan kejuaraan tetapi persahabatan. Tidak kenal maka tak sayang, melalui kegiatan kedaerahan atau etnis, semakin saling mengenal, semakin terjalin pembauran etnis, sekaligus melatih keterampilan. Mereka perlu dibina, mengenal keunggulan setiap etnis atau daerah sebagai milik bersama, guna saling mengisi dan saling membangun hingga mandiri dengan wawasan luas. Semua warga negara harus memiliki kecerdasan pembauran sebagai bagian dari kecerdasan sosial universal, terutama para pengurus negara, agar kebangsaan semakin solid dan tercipta suasana bermasyarakat yang saling menopang, saling memberi, saling membina, saling silih asa, silih asuh, silih asih. Wadah penyelesaian pluralis masyarakat misalnya adalah sarana pendidikan sosial di luar sekolah, memberikan pengetahuan sosial yang mapan, pemahaman dan penerapan pentingnya penyelesaian pluralis demi solidaritas masyarakat berbangsa dan bernegara. Wadah ini bukan hanya mendidik, akan tetapi juga memberikan sertifikasi kepada orang yang sudah berkemampuan menjadi tenaga pengajar untuk ditempatkan di pendidikan umum atau di mana saja diperlukan, guna mencerdas sosial universalkan masyarakat atau memberi masukan kebijakan buat negara. Demi keutuhan berbangsa dan bernegara maupun internasional, agar menjadi bangsa yang unggul setara dengan bangsa-bangsa maju, maka semua warga negara, terutama pengurus negara, harus memiliki kecerdasan pluralisme sebagai bagian dari kecerdasan sosial universal, agar tercipta suasana kondusif dalam berbangsa dan bernegara atau berpolitik. Lembaga tertinggi negara atau LTEN
adalah penanggung jawab tertinggi bangsa. Maka disinilah dibangun, kembangkan, dan dihimpun sikap dan norma bermasyarakat berbangsa yang dinamis, modern, dan universal melalui semua wadah masyarakat tersebut di atas. Di sini jugalah pembinaan kedaulatan rakyat yang berkejujuran yang telaten dan berkeadilan yang transparan. Jikalau LTN, lembaga tertinggi negara, selaku yang tertinggi nasional, maka LTN adalah yang tinggi nasional dan LTD adalah yang tinggi di daerah, sedangkan wadah masyarakat adalah yang paling bawah. Semuanya adalah untuk melayani masyarakat. Demi keadilan, semua wadah tersebut harus dibiayai oleh negara, difasilitasi oleh daerah agar dapat bekerja maksimal, termasuk wadah sosial perlindungan hak asasi manusia, perlindungan ibu dan anak, emansipasi perempuan, Greenpeace, dan yang lain yang didasari hukum internasional. Semua wadah tersebut harus diaktifkan untuk menegakkan etika dan norma bermasyarakat berbangsa, guna mencegah pelanggaran atas etika dan norma bermasyarakat. Bahkan mengupayakan masyarakat agar membudayakan kecerdasan sosial universal guna mencegah pelanggaran terhadap kemanusiaan dan alam. Ada lagi wadah sosial yang lebih rendah, misalnya serikat tolong-menolong sesama anggotanya, terbatas perwilayahannya, atau kelompok tertentu. Tujuannya hanya tolong-menolong secara sosial, tetapi sering tanpa disadari anggotanya nyimpang ke kancah politik dengan memperalat nama dari masa keanggotaannya. Tentu hal itu dapat terjadi apabila ada niat dan peluang, asalkan tidak merugikan orang lain atau merugikan para anggotanya. Lembaga atau wadah seperti ini juga harus dilindungi oleh negara, sebagaimana lembaga perkawinan atau rumah tangga harus dilindungi negara secara hukum. Peluang konflik terbuka apabila sistem organisasi dan kepengurusannya bukan kedaulatan anggota atau warganya. Pengurus disebut pemimpin dengan sistem arus atas atau top down, yang seharusnya disebut pengurus dengan sistem arus bawah, bottom up, atau gabungan keduanya. Semua kegiatan harus demi kepentingan anggota dan diputuskan oleh anggota. Maka sebuah organisasi atau institusi atau lembaga sosial apapun namanya, kalau sistem organisasi dan kepengurusannya bukan berdasarkan kedaulatan anggotanya, adalah berpeluang memperdaya anggotanya yang masih belum cerdas sosial universal untuk kepentingan pribadi pemimpinnya. Untuk mencegah terjadinya yang demikian itu, sangat diperlukan upaya pencerdasan sosial universal bagi masyarakat. Karena hal itu tidak mungkin terjadi apabila masyarakatnya sudah cerdas sosial universal. Selanjutnya adalah urusan hukum apabila diperlukan, karena itu juga adalah kejahatan terhadap publik. Bicara tentang hukum, hendaknya hukum itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Disingkat DOURA, dari, oleh, untuk rakyat. Walau pembuatan dan pemberlakuannya melalui perwakilan, tetapi sumbernya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, guna diberlakukan. Karena hukum itu memerlukan supremasi, dan supremasinya itu memerlukan penegakan oleh rakyat, demi tujuannya untuk menegakkan dan melindungi rakyat.
Sebaik apapun hukum itu disusun, disahkan, dan ditegakkan oleh siapapun, kalau bukan oleh dan untuk rakyat, tidak ada gunanya di hati rakyat, sehingga akan terus-menerus menuai pelanggaran. Sedangkan tujuan hukum itu adalah untuk menjera pelaku tindakan yang merugikan rakyat atau bangsa. Negara tidak punya apapun kalau rakyat tidak bekerja. Lalu agar rakyat bekerja dengan giat dan bijaksana, maka negara harus menjamin perlindungan untuk rakyat yang mau bekerja dengan merancang dan menciptakan suasana kondusif dan aman. Karena tidak mungkin dapat bekerja dengan baik dalam suasana tidak aman. Maka orang yang tidak mau atau malas bekerja, yang cenderung mencuri, menipu, korupsi, atau merugikan serta meresahkan orang lain adalah musuh rakyat yang harus dijera secara hukum agar kembali menjadi warga yang turut bekerja keras dan bijak, membangun diri dan keluarganya sekaligus berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Namun walau hukumnya sudah darurat dari, oleh, dan untuk rakyat, jikalau rakyatnya belum cerdas sosial universal atau tidak jujur terhadap diri dan kedaulatannya atau hak dan kewajibannya, tidak mungkin juga mereka menegakkan supremasi hukumnya. Karena hukum yang dari, oleh, dan untuk rakyat itu harus ditegakkan oleh rakyat dan untuk rakyat. Misalnya, di suatu wilayah permukiman penduduk ada pasar kebutuhan rakyat. Harga barang di sana telah disepakati dan ditetapkan melalui pengendalian pasar sosial antara pedagang dengan masyarakat. Semua satuan barang sudah diterakan harganya, namun masih ada yang menawar harga tetapan tersebut. Kalau penjual tidak memberi turun harganya, ditinggalkan pula lah oleh si pembeli. Kemudian si penjual berpikir bagaimana caranya. Digantinya lah label harga dan dinaikkan untuk penawaran. Akibatnya, saat pemeriksaan label, harga teraan diadakan, ditemukanlah pelanggaran. Setelah penjual ditanya, alasannya hanya suatu cara untuk mempertahankan kesinambungan hidup. Karena si pembeli tetap mau harga tawaran. Akhirnya sistem tersebut tidak berhasil mencegah penipuan harga model tawar-menawar. Karena masyarakatnya belum memahami tujuan sistem label itu, label harga, untuk tidak ada kesempatan menipu harga. Maka pencerdasan sosial adalah lebih penting dibanding peraturan atau hukum. Karena hukum itu tidak punya supremasi tanpa warga atau masyarakat yang cerdas sosial universal untuk menegakkan. Agar semua warga atau rakyat turut menegakkan, perlu pencerdasan dan pembudayaan. Di samping cerdas sosial, tentu faktor ekonomi tidak boleh diabaikan. Rakyat miskin sulit dicerdaskan tanpa mengatasi kemiskinannya. Keduanya harus sama-sama dibangun, hingga merata semua warga menjadi cerdas sosial dan makmur. Kemudian menyusul kecerdasan sektor lain dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, Departemen Sosial perlu diaktifkan guna menangani masalah yang dihadapi masyarakat dalam interaksi sosial antar mereka. Maka Dinas Sosial akan turut membangun budaya bangsa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia yang semakin mengglobal ini. C. Prinsip ketertiban sosial. Bahwa semua orang memilih yang terbaik untuk dilakukan dalam masyarakat sesuai kemampuannya.
Namun kemampuan orang per orang tidaklah sama, menyebabkan sering terjadi perselisihan. Kemampuan sosial perorangan harus dapat membedakan kepentingan pribadi atau keluarga atau kelompok dengan kepentingan sosial atau masyarakat umum. Masyarakat itu dipersatukan oleh adat istiadat budayanya menjadi bangsa. Maka adat istiadat itulah rambu hubungan sosial, tata tertib sosial yang mengatur hubungan pribadi dalam keluarga atau kelompok dan dengan masyarakat, termasuk terhadap alam lingkungan masyarakat itu. Semua bangsa memiliki adat istiadat, walau sangat beragam, akan tetapi tidak bertentangan satu sama lain apabila sama-sama didasari kemanusiaan dan kerakyatan. Maka jikalau ada suatu tata tertib yang bertentangan dengan yang lain adalah karena salah satu atau keduanya didasari kekuasaan. Dan sebenarnya itu bukan adat istiadat, hanya tradisi turunan dari kekuasaan. Seperti tradisi yang dibudayakan oleh masyarakat feodalis. Karena tradisinya sudah membudaya, dianggaplah sebagai adat istiadat budaya. Tetapi tidak pernah mereka bermusyawarah, kecuali hanya titah dan pengabdian. Kulo pitados dumateng Gusti. Tidaklah patut dianggap adat istiadat kalau kebiasaan rakyat harus berjongkok di pinggir jalan saat kereta raja lewat, atau apabila kereta raja dicuci dengan air, rakyatnya ramai-ramai mengambil air cuciannya untuk dibawa ke rumah masing-masing karena dianggap bertuah. Justru itulah kehadiran buku ini, agar negara mencerdaskan rakyat menuju cerdas sosial universal. Agar masyarakat dapat membedakan mana adat istiadat, mana tradisi, apakah tradisinya berdasarkan kerakyatan atau kekuasaan. Yang mana budaya pemersatu Indonesia, dan yang mana budaya impor yang merusak persatuan Indonesia. Yang mana budaya dengan ruang lingkupnya. Janganlah kesenian dianggap budaya, padahal hanyalah 1 dari 10 ruang lingkup budaya. Mana budaya Indonesia yang dititipkan para pejuang kebangkitan nasional Indonesia bukan kesenian, tetapi adalah Pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan penjelasannya yang belum diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Mengapa masih banyak rakyat belum dapat membedakan kedaulatan rakyat dengan kekuasaan yang merampas kedaulatannya? Apa perbedaan hukum dengan keadilan? Apa arti atau hakikat pemerintah dan apa yang dipraktekkannya? Mengapa sejak kemerdekaan terus-menerus negara terutang dan nilai rupiah terus-menerus merorot dan seterusnya? Maka kalau tidak mau pertentangan antara kerakyatan dengan kekuasaan, hapuslah tradisi yang didasari kekuasaan tersebut di atas. Dan ketahuilah bahwa bangsa yang tidak beradat adalah sama dengan binatang. Karena tidak tahu haknya sebagai warga masyarakat bangsa dan negara atau kedaulatan rakyat. Terjadinya pelanggaran atas ketertiban sosial menjadi perselisihan sosial di antara anggota masyarakat dalam kelompok komunitas atau antar komunitas. Pelanggaran mana ada yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tapi semua ada sebabnya, yaitu keadilan sosial. Secara alamiah, keadilan itu tidak merata. Bukan berarti tidak adil, tetapi hanya tidak rata seperti biji kacang. Karena manusia itu bukan kacang. Manusia itu secara alamiah sangat berbeda-beda satu sama lain. Berbeda kemampuan sosialnya, makanya dunia ramai. Tetapi berkat kesadaran sosial
masyarakat yang berbeda itu justru saling mendukung, saling mengisi, saling mengawal atas kekurangan masing-masing. Karena secara alamiah tiada orang atau manusia yang sempurna. Mereka sadar bahwa kehidupan penuh tantangan, bekerja sama adalah lebih kuat. Untuk dapat bekerja sama diperlukan kejujuran dan keadilan. Kejujuran akan jelas pada bab 18a. Tetapi keadilan sosial universal adalah kebebasan individu tanpa mengganggu pihak lain dengan kesetaraan sosial yang mencapai keteraturan dan kemakmuran ekonomi yang harus dipertahankan dari waktu ke waktu oleh sistem bernegara. Maka itulah bangsa-bangsa yang berbudaya, kemanusiaan dan kerakyatan mendirikan negara untuk melindungi segenap warga dan negerinya, serta membangun peradaban bangsanya sesuai dengan peradaban modern, menjadi bangsa yang disebut bangsa maju atau developed country yang berbudaya demokrasi. Mendirikan negara yang sesuai dengan cita-cita bangsa harus di atas konstitusi yang tegas, cermat dan lengkap supremasinya, mengakomodasi jiwa bangsa sebagai visi atau disebut ideologi, sebagai gagasan dan adicita yang senantiasa harus dikejar untuk dicapai dengan segala cara dan upaya yang sesuai norma dan aturan berlaku oleh segenap warga. Jikalau konstitusi sudah tegas, cermat dan lengkap supremasi, dijiwai dan menjiwai ideologi yang didasari kemanusiaan dan kerakyatan, didukung produk hukum yang memiliki supremasi, berarti peluang atau kesempatan pelanggaran sudah tertutup. Selanjutnya, semua produk hukum harus menjadi rambu bermasyarakat, sekaligus sebagai sanksi hukum menjerat pelaku pelanggaran. Sedangkan ideologi sebagai rumusan budaya bangsa, juga sebagai rambu pengarah serta pembentuk sikap moral dan pola pikir masyarakat, tentu menghapus niat untuk melakukan pelanggaran. Ingat kata Bang Nafi, kejahatan bisa terjadi apabila ada niat dan kesempatan. Budaya menghapus niat jahat dan hukum meniadakan kesempatan serta menjera pelaku kejahatan. Namun ketidaksetaraan ekonomi bisa menimbulkan niat dan kemiskinan bisa menyebabkan ketidakpedulian hukum. Makanya faktor ekonomi tidak boleh diabaikan. Paculah kebebasan individu atau kedaulatan rakyat dengan kesetaraan sosial yang mencapai keteraturan dan kemakmuran ekonomi, untuk memacu setiap warga negara dalam mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, yaitu membangun diri dan keluarganya, sekaligus membangun bangsa dan negara dengan bekerja keras. Untuk menciptakan suasana kondusif dalam bermasyarakat dan berbangsa, negara harus menjamin antara lain berikut di bawah ini. 1. Negara harus mengelola pendidikan nasional sistem M sama dengan A. Artinya manusia mampu mengelola alamnya, yaitu sumber daya manusia mampu mengelola sumber daya alam sesuai skala prioritas demi kesetaraan sosial dan keteraturan, serta kemakmuran ekonomi bagi segenap warga negara, agar semua putra-putri bangsa turut mengelola potensi tanah air udaranya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, sekaligus untuk bangsa dan negara dengan bekerja keras dan bijak. Maka pendidikan nasional harus mampu memberi keterampilan
dan memandirikan segenap putra-putri bangsa. Dengan demikian, berarti negara bagaikan orang tua yang melindungi serta memandirikan semua anaknya. Kedua, sistem perekonomian kerakyatan dan pasar sosial harus ditata negara bersama asosiasi masyarakat produksi agar tidak ada ruang tengkulak perdagangan rakyat. Guna kemakmuran rakyat dan negara, perdagangan harus bebas dan ditata berkompetisi di pasar bebas. Tidak boleh monopoli perdagangan. 3. Kerukunan antara individu dan antar kelompok di masyarakat harus dijamin negara agar tidak saling mengganggu, agar tidak ada konflik sosial yang meresahkan masyarakat, agar suasana kondusif untuk bekerja keras dan bijak, membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menjamin kerukunan bermasyarakat, tidak cukup dengan upaya hukum, apalagi dengan hukum kekuasaan, tetapi harus melalui pendidikan pencerdasan sosial universal dan penegakan hukum kerakyatan, serta penataan perekonomian rakyat yang menjamin masa depan setiap warga negara dengan sistem sosial. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan berikut.